IPA 1. Perkenalkan, saya Fitra Zikarawas. Saya M. Zaki. Saya Revalina Gusmiati. Saya Emi Sanansari. Kami akan melakukan praktikum fisika yang berhubungan dengan airfoil pada sayap pesawat terbang. Adapun tujuan praktikum kami adalah untuk membuktikan adanya perbedaan antara airfoil dan tidak ada airfoil pada sayap pesawat terbang. Halo sahabat fisika, pernahkah kamu berpikir mengapa pesawat bisa terbang? Untuk mengetahuinya, yuk simak penjelasan videonya. Pada praktikum kali ini, alat-alat yang akan digunakan adalah sebagai berikut: busa, lidi sate, selotip, dan kipas angin. Langkah kerja praktikum. Pertama-tama, siapkan dua bentuk sayap pesawat terbang, yang satu berbentuk airfoil dan satunya tidak. Untuk yang airfoil berwarna biru dan yang tidak airfoil berwarna kuning. Pasangkan penghubung di sisi kiri dan kanan sayap pesawat. Kebetulan kami memakai sedotan plastik. Tempelkan sedotan plastik menggunakan selotip. Siapkan busa memanjang untuk alas. Letakkan sayap pesawat di atas busa. Tancapkan lidi sate pada busa. Lalu, tutup bagian atas lidi sate menggunakan busa berbentuk kubus kecil agar sayap pesawat tidak terbang terlepas. Nyalakan kipas angin, lalu hadapkan model sayap pesawat menghadap kipas angin. Dapat dilihat bahwa sayap yang berbentuk airfoil terangkat ketika terkena hembusan angin, dan sayap yang tidak airfoil tidak terangkat sama sekali. Namun, apabila dimiringkan ke belakang, sayap pesawat yang tidak airfoil dapat terangkat ke atas, juga sama seperti sayap pesawat yang airfoil. Bisa dilihat pada sayap yang airfoil langsung terangkat ketika terkena angin dari kipas angin. Tetapi yang tidak airfoil tidak terangkat sama sekali. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Penyebab bagaimana pesawat bisa terbang ialah karena adanya gaya mempengaruhi pesawat terbang, sehingga bisa terangkat ke udara. Gaya tersebut dinamakan gaya angkat, yang memiliki prinsip kerja berdasarkan hukum Bernoulli. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang bekerja berdasarkan prinsip hukum Bernoulli. Menurut hukum Bernoulli, kenaikan kecepatan aliran fluida akan berbanding terbalik dengan tekanan atau energi potensial aliran fluida. Lalu apa sih gaya angkat itu? Gaya angkat adalah komponen dari gaya yang serenjang terhadap arah serenjang aliran fluida. Penyebab timbulnya gaya angkat adalah adanya aliran vortex yang timbul akibat perbedaan dalam penyaluran tekanan udara. Gaya angkat dapat dimanfaatkan pada ilmu terapan melalui airfoil pada sayap pesawat terbang yang mengakibatkan pesawat bisa terangkat. Lalu, apa sih airfoil itu? Dan mengapa bisa menghasilkan gaya angkat pada pesawat terbang? Airfoil atau airfoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan menghasilkan gaya angkat lift yang lebih besar dari gaya hambat berat.
Gaya angkat terjadi pada airfoil karena bentuk sayap pesawat pada bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdesakan di bagian atas. Akibatnya, laju udara di bagian atas pesawat menjadi meningkat. Sesuai hukum Bernoulli, laju udara yang meningkat akan membuat tekanan udara menjadi kecil. Sedangkan pada bagian sayap pesawat, pelajuan udara lebih rendah karena udara tidak berdesakan dan tekanan udaranya lebih besar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian bawah dan atas sayap pesawat membuat sayap pesawat terdorong ke atas yang menghasilkan gaya angkat. Gaya angkat sayap pesawat selanjutnya akan mengangkat badan pesawat sehingga pesawat dapat terbang. Ini adalah contoh gambaran pesawat terbang. Bisa dilihat pada sayap terdapat bentuk lengkungan. Inilah yang disebut dengan airfoil. Ini adalah gambaran ketika pesawat terbang di udara dengan keterangan F angkat gaya angkat yang timbul, P2 tekanan udara di atas sayap, P1 tekanan udara di bawah sayap, V2 kecepatan aliran fluida ke atas sayap, V1 kecepatan aliran fluida ke bawah sayap. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang dipengaruhi oleh rumus berikut, yaitu F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Dengan keterangan F1 dikurang F2 sama dengan resultan gaya angkat pesawat terbang dengan satuannya Newton. A sama dengan luas penampang sayap pesawat dengan satuannya meter kuadrat. V1 sama dengan kecepatan aliran udara sayap bagian bawah dengan satuannya meter per sekon. Dan V2 sama dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah pada sayap bagian atas dengan satuannya meter per sekon. Dan rho sama dengan massa jenis fluida yaitu udara. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan reaksi antara airfoil dan tidak airfoil pada sayap pesawat terbang ketika terkena angin dari kipas angin. Pada sayap pesawat yang airfoil, saat terkena hembusan angin dari kipas angin, sayap pesawat airfoil langsung terangkat ke atas karena bentuknya yang airfoil atau berupa lengkungan ke atas sehingga menghasilkan gaya angkat. Sedangkan pada sayap yang tidak ada airfoil, sayapnya tidak terangkat karena bentuknya yang merata sehingga tidak menghasilkan gaya angkat. Namun, terangkat jika sayap pesawat dimiringkan. Hal ini menandakan bahwa gaya angkat yang pada sayap tidak airfoil dihasilkan dari memainkan sudut kemiringan pesawat. Contoh penerapannya adalah pada pesawat tempur. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa Like, komen, share, Dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.